Nah, sebelum kita bahas Tuhan hanya baru juga pertama aja, yuk. Fakultas Islam Negeri meneladaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurhaliza dari program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Di video ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Akidah Akhlak. Nah, judulnya adalah Akhlak kepada Allah dan Rasul. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai itu dari dasarnya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Secara sederhana, akhlak itu adalah sikap, perilaku, atau kebiasaan yang muncul dari dalam diri seseorang, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan. Akhlak bisa terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang paling penting cara kita berhubungan dengan Allah dan Rasul-Nya. Akhlak ini bukan cuma soal baik atau buruk, tapi juga mencerminkan seberapa dalam pemahaman kita tentang ajaran agama. Contohnya, seseorang yang selalu jujur, sopan, dan rendah hati itu tandanya dia punya akhlak yang baik. Dan dalam Islam, akhlak itu jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena Rasulullah SAW sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai pengertian akhlak kepada Allah. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu pembahasan mengenai macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah bisa kita wujudkan lewat beberapa sikap, yaitu iman, takwa, tawakal, syukur, dan juga sabar. Setiap sikap ini punya peran besar dalam membentuk karakter seorang muslim. Misalnya, dengan iman yang kuat, kita jadi lebih tenang menjalani hidup. Dengan tawakal, kita tidak gampang stres karena yakin semua sudah dalam rencana Allah. Syukur membuat kita lebih menghargai hidup, dan juga sabar bantu kita bertahan di masa-masa sulit. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri akhlak kepada Allah. Dari sikap-sikap tadi, kita bisa lihat ciri-ciri orang yang punya akhlak baik kepada Allah, diantaranya yaitu taat, takwa, percaya penuh, dan juga sabar serta bersyukur. Kalau 5 ciri ini ada dalam diri kita, bisa dibilang kita sedang berada di jalan yang benar. Tapi tentu saja prosesnya tidak instan. Perlu latihan terus-menerus dan juga introspeksi diri setiap harinya. Cara meningkatkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa cara, yaitu diantaranya rajin membaca Al-Quran, salat tepat waktu, puasa, bersedekah, perbanyak zikir, dan juga berdoa. Yang terpenting adalah konsistensi membaca Al-Quran. Bukan cuma harus banyak, tapi juga rutin. Begitu juga dengan sholat, bukan hanya sebagai formalitas, tapi juga harus khusyuk. Dan sebagai amalan tadi, kalau dilakukan dengan niat yang baik, insya Allah bisa membentuk akhlak yang makin baik dari waktu ke waktu. Nah, setelah membahas akhlak kepada Allah, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu akhlak kepada Rasul. Akhlak kepada Rasul artinya bagaimana sikap kita terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan juga utusan Allah. Sebagai umat muslim, kita bukan hanya diperintah untuk percaya kepada Rasulullah, tapi juga meneladaninya. Beliau adalah umat terbaik, contoh sempurna dalam bersikap. Jadi, akhlak kepada Rasulullah ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa contoh akhlak kita kepada Rasulullah, diantaranya yaitu beriman, mengikuti sunnahnya, membaca salawat, serta meneladani akhlaknya. Ketika seseorang benar-benar cinta, tentunya ia akan berusaha menjalani hidup seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari hal-hal kecil seperti senyum kepada sesama, sampai kepada hal-hal besar seperti memaafkan orang lain. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan bagaimana caranya untuk meningkatkan akhlak kepada Rasul. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu perbanyak baca sholawat. Yang kedua, pelajari kisah hidupnya. Ketiga, aplikasikan sunnah dalam keseharian kita. Kemudian yang keempat, jadikan Rasulullah sebagai teladan utama. Salah satu cara paling efektif yang memperkuat hubungan kita dengan Rasul adalah dengan sering-sering mengingat perjuangan beliau. Jika kita luangkan waktu untuk baca sir Nabawiyah, pastinya kita akan semakin kagum dan juga sayang kepada beliau. Jadi kesimpulannya adalah akhlak kepada Allah dan Rasul merupakan bagian terpenting dalam kehidupan setiap muslim. Akhlak kepada Allah mencakup sikap iman, takwa, tawakal, syukur, dan juga sabar yang mencerminkan hubungan yang kuat dan tulus antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian akhlak kepada Rasulullah terlihat dari bagaimana kita meneladani kehidupan beliau, mengikuti sunnah, dan memperbanyak sholawat sebagai wujud cinta dan penghormatan. Untuk meningkatkan kedua jenis akhlak ini diperlukan usaha yang konsisten seperti membaca Al-Quran,
menjalankan ibadah dengan khusyuk, serta mempelajari kisah-kisah Rasul, dan juga menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membebaskan diri berakhlak baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, dekat kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan materi mengenai akhlak kepada Allah dan juga Rasul. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan mudah dan juga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.